Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira di channel Ruang Gelap. Siapa sih di sini yang gak pernah mengeluh? Sering kan kita lihat di internet ada yang bilang, ya Tuhan aku pengen jadi gantungan kunci aja. Ya Tuhan kayaknya jadi kucing lebih enak ya hidupnya. Kayaknya semua orang pernah mengeluh. Dan mengeluh itu mungkin bagian dari kita manusia yang cuma pengen berkeluh kesah. Bukan berarti kita bener-bener pengen jadi gantungan kunci atau pengen jadi kucing. Ya mungkin ada sih yang pengen jadi kucing beneran. Dan ada banyak banget role model aku yang sering bilang hidup tuh emang melelahkan, tapi hidup itu bukan tentang goal terakhir kita, melainkan perjalanan kita menuju goal yang kita inginkan di dalam kehidupan. Jadi jangan terfokus dengan apa yang bakal terjadi 5 tahun ke depan, tapi kita juga perlu menikmati prosesnya, karena hidup itu tentang proses. Tingkat kesulitan hidup orang itu juga beda-beda. Katanya nih, anak pertama itu anak yang paling sulit hidupnya, karena harus menjadi role model semua adik-adiknya, gak boleh gagal. Semacam anak percobaan, ini bahasa kasarnya ya. Tapi ada juga yang bilang, enggak. Anak yang hidupnya paling sulit itu anak tengah, yang selalu nggak dianggap, yang biasanya kurang mendapat perhatian, karena yang biasanya lebih diperhatikan adalah anak pertama dan anak terakhir. Ada juga anak terakhir yang bilang, enggak. Anak terakhir itu jauh lebih susah hidupnya, karena mengejar usia orang tua. Biasanya saat kita udah lahir, udah dewasa, orang tua kita udah menua, kondisi finansialnya nggak terlalu baik lagi, terus banyak juga yang sakit-sakitan, kakak udah pada sukses, terus kita sendirian. Bisa disimpulkan semua orang punya struggle mereka masing-masing. Anak pertama, anak tengah, anak terakhir. Ya. Tapi memang sih, biasanya anak yang paling ideal di dalam sebuah keluarga itu anak pertama, yang biasanya jadi kebanggaan orang tua dan juga contoh bagi adik-adiknya. Aku sendiri karena anak tengah ya, menganggap bahwa kakakku yang pertama itu emang role model banget. Nggak pernah aneh-aneh, pinter banget, dia selalu bisa melakukan semuanya, dan itu memotivasi aku juga sebagai adik buat bisa punya pencapaian kayak dia. Dan dengan ekspektasi-ekspektasi ini, seringkali anak pertama merasa tertekan. Dan saat tekanan ini tidak bisa diolah dengan emosional yang baik, harapan-harapan ideal orang tua tadi justru bisa menjadi bumerang terhadap anak ini sendiri. Dan ini adalah kasus yang bakal kita bahas kali ini, tentang seorang anak bernama Menhaz Zaman yang selalu dibanggakan oleh orang tuanya. Padahal dia punya rahasia yang sangat kelam, dan Menhaz bakal melakukan apapun asalkan rahasianya tidak terungkap. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sebenarnya, aku lagi baca buku yang menceritakan tentang perjalanan seorang wanita bernama Afia Siddiq. Iya, kalian ada beberapa yang mention aku di Instagram untuk membahas kasus ini. Dan waktu aku baca bukunya, ini buku yang berat banget, ada 700 halaman, dan menceritakan tentang bener-bener sejarah bagaimana Bangladesh bisa membangun negara mereka sendiri, terus orang-orang Pakistan ngungsi, terus ada lagi perang India, Afghanistan, Uni Soviet, bener-bener sulit banget buat aku cerna. Tapi dari buku ini aku sadar bahwa ada banyak banget orang-orang di Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan yang secara mental wajar kalau mereka itu berusaha untuk benar-benar pengen sukses di dunia. Sejarah mereka yang berantem dengan suku-suku lain, yang terombang-ambing gak punya tanah tetap untuk tinggal, merasa terusir dari tempat kelahiran mereka, pasti memengaruhi mental mereka banget. Apalagi waktu berusaha untuk pindah ke negara lain, mendapatkan pertolongan supaya enggak dihabisi oleh suku lain. Wajar kalau para pengungsi atau imigran yang tinggal di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, benar-benar struggling untuk bisa punya kehidupan yang layak. Hal ini juga terjadi pada Monirus Zaman dan Momtaz. Monirus dan Momtaz berasal dari Bangladesh, tapi ada banyak pergolakan politik dan juga ketidakpastian di tanah kelahiran mereka yang membuat pasangan suami istri ini memutuskan untuk pindah ke Ontario, Kanada. Mereka memulai semuanya dari nol. Monirus kerja sehari-hari sebagai supir taksi, sedangkan Momtaz awalnya ibu rumah tangga. Di tahun 1996, mereka melahirkan anak pertama mereka yang bernama Menhaz Zaman, dan di tahun 1998, mereka melahirkan anak kedua mereka yang bernama Malesa Zaman. Momtaz punya cita-cita ingin membangun keluarga yang bisa dia nafkahi. Dia nggak peduli seberapa lama dia harus kerja, asalkan halal, dia bakal benar-benar bekerja keras. Momtaz menepati janjinya. Sebagai supir taksi, Momtaz sering banget dapat penghargaan Employee of the Month, karyawan terbaik.
dengan pengalamannya yang setiap hari selama berjam-jam mengelilingi kota Ontario, dia hafal semua bagian seluk-beluk kota. Banyak pelanggan yang puas. Gak cuman itu aja, Monirus dan Momtaz tahu gimana caranya mengatur keuangan. Memang awalnya mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang benar-benar pas-pasan, di mana keluarga berisikan 4 orang anggota ini berusaha untuk bertahan hidup, dikelilingi dengan para pengungsi lain, kebanyakan juga dari Bangladesh, ada yang dari India. Mereka membangun community yang berusaha untuk menyokong satu sama lain. Kalau kalian pernah jadi minoritas di sebuah daerah, kalian pasti tahu gimana sulitnya untuk bisa berusaha masuk ke dalam kehidupan atau setidaknya merasa menjadi bagian dari tempat kalian tinggal. Dan ini yang dialami oleh keluarga Saman. Mereka merasa komunitas di sekitar mereka yang juga merupakan para pengungsi benar-benar membantu. Gak apa-apa, dunia luar, orang-orang Kanada nggak terlalu mengetahui kehidupan mereka. Mereka belum bisa jadi bagian dari orang-orang berkulit putih ini. Asalkan ada banyak orang-orang di sekitar rumah mereka yang juga mengalami hal yang sama, struggling, berusaha untuk bangkit. Dan seperti biasa, tiap keluarga pasti sering sharing tentang keluarga mereka masing-masing. Dan mereka selalu bangga kalau bisa memamerkan pencapaian anak mereka. Ini kalau misalnya di Indonesia mungkin omongan tetangga ya. Anak si itu keterima kuliah kedokteran. Anak si itu nikah dengan orang pejabat sini. Ya kan? Begitu juga dengan lingkungan mereka. Setiap kali ada yang berhasil, itu jadi kebanggaan orang-orang di situ. Dan semuanya berlomba-lomba, kompetitif, yang sebenarnya bagus ya. Kompetitif dalam artian bukan menjatuhkan, tapi berusaha untuk membangkitkan semangat satu sama lain. Monirus dan Momtaz terkenal sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak mereka dan berusaha untuk memberikan apapun yang terbaik, terutama terhadap anak pertama mereka yang bernama Menhas. Anak laki-laki, anak pertama, udah pasti langsung dititipin harapan orang tua yang setinggi langit, ya kan? Monirus sang ayah memang agak keras dengan Menhas, tapi Momtaz sebagai seorang ibu, dia sayang banget dengan Menhas. Apapun yang Menhas mau, akan diusahakan. Pengen dijemput jam berapa, pengen makan apa, edukasi yang terbaik buat anaknya itu apa. Semua sudah di-planning oleh Monirus dan Momtaz. Makanya mereka juga selalu budgeting. Kalau bisa, uang mereka selalu dihabiskan untuk pendidikan anak-anak mereka. Kita semua tahu, ada 2 pintu untuk bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Pertama pendidikan, kedua keberuntungan. Katanya, ini bukan kata aku ya, nanti ada yang komen lagi. Dan memang benar, pendidikan adalah gerbang kita untuk bisa sukses. Dengan semua rencana matang yang sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari bahkan untuk anak mereka, Monirus dan Momtaz punya tabungan yang banyak. Momtaz sebagai ibu rumah tangga, memang dia nggak pernah kerja, tapi dia tahu gimana caranya mengolah keuangan. Mereka berdua memutuskan untuk, yuk kita coba bisnis. Coba kita bisnis properti. Tabungan kita sudah banyak. Coba kita beli beberapa bangunan, kita kelola, kita sewakan. Siapa tahu ini bisa jadi income. Dan rupanya bisnis mereka ini benar-benar sukses. Berawal dari satu properti, mereka punya properti kedua, properti ketiga. Dan saat Monirus masih sibuk bawa taksi, Momtaz yang harus mengelola 3 properti ini. Sedangkan dia punya 2 anak yang harus dia asuh, Monirus dan Malesa. Karena nggak mau anak mereka terlantar, Momtaz punya ide. Momtaz mengajak ibunya yang bernama Firosa untuk ikut pindah ke Kanada. Jadi dibawahlah sang ibu dari Bangladesh ke Kanada. Di sini aku juga nggak bisa cerita banyak tentang latar belakang Momtaz dan Monirus karena emang nggak bisa ditemukan di internet. Dan karena kasus ini masih cukup baru, jadi emang informasinya masih sangat terbatas. Tapi sekarang yang jelas ada anggota keluarga baru yang ikut tinggal dengan mereka. Monirus memutuskan untuk membeli rumah yang lebih besar. Dan kali ini rumah yang mereka beli adalah rumah mewah. Ada 2 lantai, ada banyak kamar tidur. Posisinya sangat strategis. Finansial bukan jadi masalah mereka. Monirus masih happy-happy aja dia bawa taksi. Sedangkan Momtaz sibuk mengurusi rental dan anak-anaknya juga masih terurus. Meskipun memang yang benar-benar full time ngurusin anak-anak mereka adalah Firosa. Sebagai nenek, dia seneng banget bisa hidup bareng cucu-cucunya dan ngelihat cucu-cucunya tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Monirus dan Momtaz bilang, kalau misalnya kita yang dari nol bisa membangun kehidupan baik di Kanada, apalagi anak-anak kita yang kita sekolahkan tinggi-tinggi, mereka bisa sangat berhasil, mereka bisa jadi bagian dari komunitas penting di Kanada. Monirus dan Momtaz mengira impian mereka sebentar lagi akan terwujud. Padahal ada banyak kenyataan yang mereka tidak ketahui tentang anak-anak mereka.
Menhas Zaman sebagai anak pertama di keluarga Zaman merupakan salah satu anak teladan yang diimpikan oleh para tetangga. Apa sih kurangnya Menhas? Pendiam, nurut banget, gak pernah ada masalah di keluarga, gak pernah bawa masalah di sekolah, nilai-nilainya bagus, apapun yang diminta oleh orang tuanya selalu dia lakukan. Bahkan saat orang tuanya bilang, Menhas kamu jadi insinyur ya, ambil kuliah jurusan teknik mesin. Menhas gak membantah sama sekali. Kita gak pernah tahu profesi apa yang diimpikan oleh Menhas. Karena Menhas sendiri gak pernah ngomong, dia ngerasa keinginan dia tuh gak ada artinya. Hidup dia harus 100% mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat kedua orang tuanya bangga. Karena Menhas gak pernah menunjukkan tanda-tanda memberontak, membangkang. Momtaz dan Muniras gak pernah khawatir. Setiap Muniras pergi ke masjid, Menhas ikut. Disuruh belajar agama, dia belajar. Sholat lancar. Bener-bener gak ada kekurangan sama sekali. Di tahun 2015, Muniras bahkan berhasil masuk kuliah jurusan teknik mesin di York University, salah satu kampus terbaik di Kanada. Justru Malesa adiknya yang sering banget membangkang, sering banget bikin ulah, mulai dari diem-diem pacaran, tawan minum alkohol, merokok, sampai Muniras angkat tangan. Dia bingung gimana cara mengasuh anak perempuannya biar jadi anak perempuan yang baik-baik. Jadi di rumah itu Menhas dan Malesa benar-benar berbanding terbalik. Menhas diagung-agungkan, dipuji-puji, dipamerkan semua orang, sedangkan Malesa ya agak lebih kurang dianggap dan juga sering banget dapat hukuman di rumah. Kita semua tahu, gak ada orang tua yang berniat buruk untuk anak mereka. Kalau memang orang tua ini memberikan pressure atau harapan, itu karena mereka menganggap bahwa hal ini adalah hal yang terbaik untuk anak-anak mereka. Begitu juga apa yang dialami oleh keluarga Zaman. Setelah berhasil mengirim Menhas ke kuliah teknik, Momtaz dan Muniras punya impian mengirim Malesa untuk sekolah kedokteran, supaya bisa jadi dokter ahli syaraf. Iya, spesifik banget kan? Mungkin dua profesi ini adalah dua profesi yang menurut Momtaz dan Muniras profesi elit yang secara otomatis bisa memberikan kehidupan layak bagi kedua anak mereka. Menhas yang dikatakan sempurna memang anak yang pendiam, lebih sering ngumpul ke masjid bareng ayahnya atau nongkrong ke kafe bareng ibu dan teman-teman ibunya untuk dipamerkan. Tapi selain itu, Menhas nggak punya kehidupan. Setiap dia pulang dari sekolah, dia bakal ngunci diri di kamar untuk main game. Kadang belajar, kadang main game, dan orang tuanya nggak pernah mempermasalahkan hal ini karena nilai-nilai Menhas selalu bagus. Tapi rupanya Menhas merasa kesepian. Di sekolah dia sulit berbaur, dia nggak punya teman dekat. Di rumah, dia harus menjadi role model banget yang gak boleh untuk melakukan hal-hal di luar yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena merasa hidupnya terkekang dan gak berusaha untuk menyuarakan apa yang dia pengen, Menhas mencari dunia lain. Bukan dunia lain alam baka ya, dunia maya, dunia di dalam komputer. Dan waktu itu memang lagi booming banget, baru-baru ada yang namanya RPG, role playing game. Sekarang sih banyak banget ya yang main RPG. Tapi waktu itu di tahun 2015 ini tuh masih baru banget, booming. Dan karena aku nggak main game, aku nggak bisa menceritakan secara rinci juga gimana sih rasanya main RPG. Yang jelas di dalam game ini kita bisa punya avatar sendiri, bisa ngobrol dengan komunitas baru, punya temen, punya misi bareng-bareng. Pokoknya kehidupan di dalam game itu berasa kayak kehidupan kedua kita yang kita pengenin. Ya gitulah, aduh maaf kalau penjelasan aku jelek. Dan untuk pertama kalinya Menhas bisa melakukan apapun yang dia pengen, dan dari situ dia bisa punya teman. Game bisa sangat addicting, dan Menhas terobsesi dengan gamenya. Merasa kehidupannya di dalam game jauh lebih menarik. Dia jauh lebih bisa menjadi diri dia sendiri. Dan ada banyak banget ungkapan-ungkapan mengejutkan yang diutarakan oleh Menhas di dalam game ini. Menhas yang di kehidupan nyata sering banget pergi ke masjid, ikut saat orang tuanya ibadah. Ternyata di dalam game mengaku bahwa dia sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Entah Menhas berusaha untuk mencari perhatian atau memang ini curahan hatinya, Menhas mengaku sebagai seorang ateis. Dia nggak percaya adanya kehidupan kedua. Tapi Menhas mengaku dia takut banget mengecewakan kedua orang tuanya. Obsesi Menhas terhadap dunia barunya mengalihkan fokusnya di dunia perkuliahan. Dari awal Menhas bilang dia memang nggak pengen untuk jadi insinyur, nggak tertarik dengan yang namanya kuliah teknik mesin, tanpa support dari orang-orang sekitar, tanpa teman, dan tanpa keinginan, nilai-nilainya mulai merosot. Beberapa kali Menhas ngulang semester, tapi nilainya nggak kunjung membaik. Dan belum sampai 1 tahun dia kuliah, Menhas drop out.
Masalahnya, Menhas gak berani ngaku ke orang tuanya bahwa dia sudah berhenti kuliah. So, awalnya Menhas menunda-nunda, mencari waktu yang tepat untuk ngomong secara jujur ke kedua orang tuanya. Tapi lama-lama, Menhas terbawa suasana. Namanya sudah terlalu sering disebut dan dibanggakan. Ibaratnya udah bener-bener tenggelam dalam kebohongannya sendiri, semakin sulit buat dia memberitahu apa yang terjadi, bahwa sebenarnya setiap hari, iya, dia memang naik ke dalam bus, dia memang datang ke kampusnya, tapi bukan untuk belajar, melainkan untuk mencari tempat yang sepi, buka laptop, main game, sampai sore, saat semua orang udah pulang, Menhas juga pulang ke rumah. Pura-pura dia baru aja pulang dari tempat kuliah, padahal dia seharian penuh menghabiskan waktunya main game. Setelah beberapa bulan cuma nongkrong di kampus untuk main game, Menhas mulai merasa bosen. Semua orang punya kehidupan masing-masing, punya teman, punya geng. Dan Menhas yang merasa semakin sendirian mulai mencari tempat baru. Setiap dia pergi kuliah, sebenarnya dia pergi nge-gym atau ke mall. Kalau dari informasi yang kita dapat, kemanapun Menhas pergi, dia pasti bawa laptop dan dia pasti main game. Sayangnya, gak ada satu orang pun yang tahu tentang hal ini, dan selama 4 tahun, Menhas berhasil membohongi semua orang. Ternyata pada kenyataannya, Malesa justru lebih bisa mengatur hidupnya sendiri. Dia pergi kuliah, punya kerjaan part-time, meskipun emang bandel, tapi Malesa nggak bohong tentang hidupnya. Justru Menhas yang keterlaluan banget. Bayangin ngebohongin orang tua kalian selama 4 tahun dan ngebohonginnya tentang kuliah. Banyak yang bilang Menhas melakukan hal ini karena takut mengecewakan orang tuanya. Tapi banyak juga yang bilang sebenarnya Menhas egois. Dia bukannya nggak mau mengecewakan orang tuanya, tapi dia nggak mau terlihat jelek di depan orang tuanya. Pendapat kita semua pasti beda-beda. Aku pengen tahu pendapat kalian, so jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. Ini yang aku agak sedikit bingung. Yang namanya kuliah pasti ada lulus, ya kan? Gak mungkin kita seumur hidup bohong bahwa kita kuliah. Pasti ada hari terakhirnya. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Menhas, karena cepat atau lambat kebohongannya pasti terungkap. Dan selama 4 tahun Menhas kelihatan anteng-anteng aja ngebohongin semua orang. Sampai suatu hari, salah satu anggota keluarga jauh mereka bilang, "Hey Menhas, kamu kuliah di York University ya? Aku juga nih, musim gugur nanti bakal jadi mahasiswa baru." Yes, akhirnya kita satu kampus. Menhas pura-pura bahagia. Di dalam hati, dia mulai kebingungan. Cepat atau lambat, rahasianya bakal terungkap. Banyak yang percaya ini adalah momen di mana Menhas menguatkan hatinya untuk mencari jalan pintas dari kebohongannya. Di bulan Juli tahun 2019, Menhas bilang ke semua anggota keluarganya, "Pa, Ma, Nenek, dan adikku, tanggal 28 Juli nanti aku bakal wisuda." Kalian bisa bayangin seberapa bahagia Momtaz dan Muniras? Untuk pertama kalinya ada anggota keluarga yang berhasil jadi sarjana. Anak mereka jadi insinyur, lulusan Kanada. Momtaz dan Muniras bahagia banget, sampai Momtaz dan Muniras bilang, "Kalau kamu pengen S2, lanjut aja. Pasti bakal kami dukung." Ini tuh impian banyak orang di luar sana. Bisa kuliah tanpa mikirin biaya, disupport full dengan orang tua yang super bangga. Sayangnya wisuda ini hanyalah rekayasa Menhas. Menhas bilang, semenjak dia tahu sepupunya bakal masuk ke universitas yang sama, dia mulai ngerasa panas dingin, badannya gemeteran. Dia nggak bisa berpikir lurus, makanya dia bilang ke orang tuanya di tanggal 28 dia bakal wisuda. Ini satu-satunya cara supaya dia bisa sehat lagi. Pada tanggal 27 Juli 2019, 1 hari sebelum hari wisuda, Menhas main game. Dia ngelihat keadaan rumahnya. Hanya ada ibunya dan neneknya yang lagi tidur di dalam kamar. Waktu main game, Menhas bilang ke salah satu teman dekatnya di dalam game bahwa dia akan segera menghabisi ibu dan neneknya. Menhas menulis, "Aku udah gak punya jalan keluar. Ini adalah satu-satunya cara aku menyelamatkan keluargaku dari rasa malu." Setelah menulis pengakuan ini, Menhas mengambil linggis. Dia masuk ke dalam kamar neneknya yang sedang tidur. Dan di sini Menhas memukuli neneknya berkali-kali sampai meninggal. Lalu Menhas masuk ke kamar ibunya. Dia pukul juga ibunya sampai meninggal. Setelah itu Menhas menggeret jenazah nenek dan ibunya untuk dikumpulkan di satu tempat. Dia ambil pisau dapur, memastikan bahwa urat di leher ibu dan neneknya sudah benar-benar terputus. Setelah melakukan aksinya, Menhas mengambil foto jenazah ibu dan neneknya. Dia juga selfie dengan pisau yang berlumuran darah. Foto-foto ini kemudian dia kirim ke teman-temannya secara online untuk membuktikan bahwa dia nggak bohong.
dia benar-benar menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Awalnya, teman-teman online-nya ngira Menhas cuman lebay, cuman mengeluh tentang kehidupan. Tapi setelah melihat foto-foto ini, mereka semua yakin Menhas serius. Semua teman online-nya bikin semacam grup untuk mencari lokasi Menhas. Untuk melapor ke pihak kepolisian, mereka harus segera menyetop Menhas sebelum Menhas juga menghabisi adiknya Malesa dan ayahnya Muniras. Sayangnya, secara online pun Menhas gak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Gak ada yang tahu Menhas tinggal di mana, nama aslinya siapa, dan komunitas online ini juga agak ragu untuk melapor ke polisi kalau mereka sendiri gak tahu informasi jelasnya. Kalau sial, bisa-bisa mereka yang dipenjara karena sudah menyampaikan berita bohong atau membuat para polisi panik. Karena gak semua orang juga langsung percaya dengan foto yang dikirim oleh Menhas. Anggota komunitas online ini berusaha untuk melacak IP address Menhas, dimana kalau mereka bisa dapat IP address, mungkin mereka bisa mengetahui lokasi di mana Menhas berada dan langsung nelpon polisi di lokasi sekitar. Untungnya, mungkin karena mereka juga pada ahli ya, mereka berhasil. Tapi agak terlambat, karena waktu itu Malesa sudah pulang ke rumah. Malesa yang baru pulang kerja, yang masih capek banget, pulang ke rumah yang sepi, sempat bingung. Dari belakang, tiba-tiba Menhas memukul dia menggunakan linggis. Dan nasib yang dialami oleh Malesa sama seperti nenek serta ibunya. Jenazah Malesa dibiarkan di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, sebelum jam 12 malam, giliran Muniras yang pulang. Capek, habis bawa mobil seharian, nyopirin taksi kemana-mana. Muniras masuk ke dalam rumah yang sepi. Menhas memukulnya dari belakang. Menhas kembali mengambil pisau dapur, memastikan leher Malesa dan Muniras sudah terputus. Menhas kembali duduk di mejanya, lanjut main game. Menhas curhat ke teman-temannya, aku sudah menghabisi adik dan juga ayahku. Sekarang semuanya sudah pergi. Tapi nggak apa-apa, aku nggak percaya dengan hari akhir. Nggak ada kehidupan setelah kematian. Jadi aku menyelamatkan mereka dari rasa malu karena punya anak seperti aku. Anak setengah manusia yang juga pecundang. Pihak kepolisian Kanada menerima telepon dari salah satu teman online Menhas yang berasal dari Amerika yang juga mengirimkan foto-foto bukti bahwa dia takut dan mengutarakan kekhawatirannya bahwa Menhas benar-benar menghabisi satu keluarganya. Berbekal informasi ini dan juga IP address Menhas, polisi melakukan pelacakan dan sekitar jam 2 atau jam 3 subuh, pihak kepolisian datang di depan pintu rumah Menhas. Rumah kelihatan sepi, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Menhas yang mendengar ada suara ketukan, sempat ngintip. Dia lihat itu adalah polisi. Menhas kembali ke kamarnya dan dia menulis ucapan terakhirnya ke teman-teman online-nya. Makasih ya semuanya udah mendukung aku selama ini, udah jadi teman aku. Yuk, kalian kasih rekening akun bank kalian. Aku kayaknya bakal mendekam di penjara seumur hidup. Aku nggak butuh uang sama sekali, jadi aku ingin mentransfer semua uang yang aku miliki ke kalian semua. Ini aku kurang tahu apakah Menhas memang sempat mentransfer uang-uangnya atau enggak. Yang jelas, kalimat terakhir yang ditulis oleh Menhas sebelum dia ditangkap adalah, "The police are here, goodbye." Setelah menulis kalimat ini, Menhas membuka pintu rumah dan langsung menyerahkan dirinya. Polisi sempat nanya, "Siapa aja yang ada di rumah?" "Keluargaku." "Di mana keluargamu?" "Lihat aja sendiri." Menhas ditangkap saat dia sudah berusia 24 tahun. Dia lalu diadili di tahun 2020 saat berusia 25 tahun. Menurut para juri, hakim, mereka yang menyaksikan pengadilan, Menhas sama sekali nggak punya rasa belas kasihan. Dia nggak merasa menyesal. Dia merasa dia menyelamatkan keluarganya dari rasa malu. Menhas dijatuhi hukuman seumur hidup untuk masing-masing nyawa yang sudah dia ambil. Tidak akan mendapatkan kemungkinan bebas bersyarat sampai dia berusia 64 tahun. Dan itulah akhir dari kisah Menhas Zaman. Aku yakin dari kasus ini ada banyak banget hal-hal yang mengingatkan kita kembali tentang sefragile apa kehidupan di dalam rumah tangga. Hubungan antara orang tua dan anak. Kadang orang tua sudah berusaha yang terbaik, tapi anak nggak menerima sebagaimana mestinya. Kadang anak yang berusaha yang terbaik, tapi orang tua yang justru mematahkan apa yang disusun oleh anak mereka. Jadi wajar kalau ada yang bilang, menjadi orang tua bukan hal yang mudah.
Andaikan Menhas berani untuk menjadi diri dia sendiri dan lebih menyayangi orang tuanya daripada rasa malunya sendiri, nasib mereka mungkin akan berbeda. Kasus ini juga menjadi salah satu kasus yang mengingatkan banyak keluarga di Bangladesh untuk meningkatkan komunikasi dengan anak-anak mereka, bahwa anak-anak juga punya perasaan. Jangan sampai mereka takut untuk menjadi diri mereka sendiri hanya demi memuaskan keinginan orang tua. Semua anak pastinya pengen juga menjadi yang terbaik dan membahagiakan orang tua, tapi kadang kita semua punya batas kemampuan. So, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan terima kasih banyak atas semua support dan dukungan dari kalian semua. We'll talk to you guys very very soon. Please stay safe, take care, and stay alive.